10 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, 4 November 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Berhentilah mempersoalkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas kembali mendapat kecaman warganet. Kali ini akibat pernyataannya baru-baru ini yang menyebut Islam adalah agama pendatang di Indonesia yang berasal dari tanah Arab. Karena itu, kata dia, Islam harus menghormati budaya yang ada di Indonesia. Akibat pernyataannya di podcast Deddy Corbuzier ini, Yaqut bahkan dianggap telah menistakan agama. Dikutip dari indexnews.com 1 November 2022. Pendengar rahimakumullah, kontraproduktif. Pernyataan Menteri Agama Yaqut jelas tidak bernilai dan bahkan cenderung kontraproduktif. Alasannya, pertama, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di negeri ini, jelas tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pernyataan menak Yaqut bahwa Islam adalah agama pendatang yang berasal dari tanah Arab. Pasalnya, semua agama yang diakui di Indonesia, seperti Hindu, Buddha, dan Kristen, juga agama pendatang. Menurut salah satu catatan sejarah, Hindu dan Buddha misalnya, yang paling awal datang sekitar tahun 78 Masehi di Nusantara, berasal dari Cina dan India. Berikutnya disusul oleh kedatangan agama Islam sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut teori Arab atau Mekah, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Jesse Fendler hingga Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Selanjutnya, yang lebih belakangan datang adalah Kristen. Kristen berasal dari Eropa. Kedatangannya dibawa terutama oleh kaum penjajah, Portugis, Belanda, dan Inggris yang datang menjajah di negeri ini. Kedua, Islam telah menjadi agama mayoritas bagi penduduk Nusantara jauh sebelum negara Indonesia berdiri tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu, Islam sebetulnya telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Salah satu buktinya adalah peran besar umat Islam dalam melawan kaum penjajah di era penjajahan yang didasarkan pada spirit Islam, yakni jihad fi sabilillah. Itulah yang ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa ini yang mayoritasnya berasal dari kalangan Islam. Sebut misalnya Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Teku Umar, Cut Nyak Dien, dan lain-lain. Mereka adalah para pejuang Islam yang gigih melawan penjajah yang selalu disertai dengan pekikan takbir. Ketiga, secara historis, kedatangan Islam diterima dengan baik oleh penduduk asli di bumi Nusantara ini. Bahkan, transformasi kekuasaan dari beberapa kerajaan yang sebelumnya bercorak Hindu atau Buddha ke tangan kesultanan-kesultanan Islam nyaris tak menimbulkan konflik sama sekali. Beberapa kesultanan Islam tersebut yang jejaknya masih ditemukan hingga kini antara lain Kesultanan Perlak tahun 840 sampai 1292, Kesultanan Ternate 1257, Kesultanan Samudra Pasai 1267 sampai 1521, Kesultanan Goa 1300 sampai 1945, Kesultanan Malaka 1405 sampai 1511, Kesultanan Islam Cirebon 1430 sampai 1677, Kesultanan Demak 1478 sampai 1554, Kesultanan Islam Banten 1526 sampai 1813, Kesultanan Pajang 1568 sampai 1586 dan Kesultanan Mataram Islam 1588 sampai 1680. Kesultanan-kesultanan tersebut tentu punya peran besar dalam mengembangkan dakwah Islam di negeri ini. Buktinya, saat negara Indonesia berdiri, penduduknya mayoritas telah beragama Islam. Karena itu wajar jika umat Islam memiliki peran yang amat besar terhadap negeri ini, baik sebelum Indonesia berdiri maupun setelah Indonesia berdiri, baik di era penjajahan maupun di era kemerdekaan. Keempat, pernyataan Menteri Agama Yaqut juga banyak pihak lain yang seolah-olah terus-menerus mengusik dan mempersoalkan Islam dan umat Islam di negeri ini tentu sangat ahistoris. Sebabnya, negara ini sesungguhnya tidak akan pernah ada tanpa Islam dan peran besar kaum muslim di dalamnya. Pendengar rahimakumullah, Islam agama dakwah. Islam adalah agama dakwah. Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman
dalam Quran surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk segenap umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Allah SWT pun telah mengajari Rasulnya metode atau thariqah dalam penyampaian dakwah Islam. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah atau hujah dan nasihat yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui siapa saja yang tersesat dari jalannya dan siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Dengan metode penyampaian dakwah semacam ini, Islam disampaikan kepada umat manusia benar-benar tanpa paksaan. Mereka yang ikhlas dan mau berfikir akan mudah menerima dakwah Islam. Sebaliknya, mereka yang sombong atau di hati mereka ada penyakit dan tidak mau berfikir, mereka akan menolak dakwah Islam ini. Meski menolak, mereka tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Sungguh telah jelas perbedaan antara petunjuk kebenaran dan kesesatan. Karena itu, siapa saja yang mengingkari tauhid dan mengimani Allah, sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh yang tidak pernah putus. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Inilah yang juga terjadi pada bangsa ini sejak era Wali Songo berdakwah di negeri ini. Mereka didakwahi agar masuk Islam secara sukarela, tanpa paksaan sedikit pun. Mereka pun secara sukarela meninggalkan segala bentuk tradisi dan budaya yang bertentangan dengan Islam tanpa ada paksaan sedikit pun. Pendengar rahimakumullah, Islam membawa rahmat. Islam telah terbukti berperan besar dalam melahirkan individu maupun masyarakat yang baik. Tentu selama dakwah juga amar ma'ruf nahi mungkar tetap tegak di tengah-tengah masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang sekaligus menjadi salah satu faktor yang menjadikan individu dan masyarakat selamat dari keburukan bahkan kebinasaan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang menegakkan hudud Allah dan orang yang melanggarnya seperti satu kaum yang mengundi tempat di perahu. Sebagian mereka di bagian atas dan sebagian lain di bagian bawah. Orang-orang yang ada di bagian bawah perahu jika mengambil air melewati orang-orang yang ada di bagian atas mereka. Lalu mereka berkata, 'Andai kami melubangi tempat kami dan kami tidak perlu mengganggu orang-orang di atas kami.' Jika mereka membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau, niscaya mereka semua binasa. Sebaliknya, jika mereka menindak mereka, niscaya mereka selamat dan menyelamatkan semuanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Karena itulah, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kepada penguasa yang menyimpang tidak selayaknya dicurigai, apalagi dimusuhi atau selalu dikait-kaitan dengan radikalisme bahkan terorisme. Sebabnya, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar diperlukan agar masyarakat dan terutama para penguasa tetap di jalur yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Demikian pula, dakwah yang mengajak umat dan terutama penguasa untuk menerapkan syariah Islam secara kafah di negeri ini. Tidak lain untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negeri ini. Sebabnya, Allah SWT mengutus Rasul-Nya dengan membawa risalah syariahnya adalah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lagi pula, penerapan syariat Islam secara kafah adalah wujud nyata dan paripurna dari ketakwaan kita kepada Allah SWT.
Takwa inilah yang antara lain dibuktikan dengan penerapan syariat Islam secara kafah di negeri ini, yang pasti akan mendatangkan keberkahan bagi bangsa ini. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami pasti akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu, kami menyiksa mereka karena apa yang mereka lakukan itu. Alhasil, daripada nyinyir dan terus-menerus mempersoalkan Islam, yuk kita terapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi atas semua persoalan yang membelit bangsa dan negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 267. Berhentilah mempersoalkan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.